Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah atau kumpulan karomah-karomah Syekh Khalil Bangkalan yang tidak masuk akal. Banyak cerita tentang karomah Syekh Khalil Bangkalan yang bisa kita jadikan pelajaran dan ambil hikmahnya. Karomah sendiri merupakan sebuah keajaiban yang tidak bisa kita nalar dengan akal sehat yang diberikan kepada para wali Allah. Karomah dimiliki oleh semua para wali Allah yang sudah melewati tahapan-tahapan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madura sendiri banyak para kekasih Allah yang memiliki karomah. Salah satu yang paling populer di Madura adalah karomah Syekh Khalil Bangkalan. Lalu apa saja karomah dari Syekh Khalil Bangkalan? Baik, dengarkan kisah ini sampai selesai. Karomah Syekh Khalil Bangkalan. Kiai Khalil merupakan ulama khas asal Bangkalan, Madura, yang menjadi guru dari para ulama di sebagian Nusantara saat ini. Tak heran jika beliau memiliki semua keistimewaan tersebut, karena selain memang sangat tekun dalam beribadah, silsilah Syekhona Khalil Bangkalan juga tembus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karomah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna secara umum kemuliaan atau kelebihan yang diberikan Allah kepada para hamba-hambanya. Berikutlah 6 karomah Syekh Khalil Bangkalan yang sudah sangat masyhur di kalangan masyarakat dan pesantren. 1. Melihat arah Ka'bah dari lubang yang kecil. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang pertama dan masyhur diceritakan adalah perdebatan antara Syekhona Khalil dengan menantunya Kiai Haji Muntaha saat sedang membangun masjid. Suatu ketika Kiai Haji Muntaha membangun masjid untuk dijadikan tempat beribadah warga sekitar. Permasalahan terjadi setelah Kiai Khalil melihat proses pembangunan masjid tersebut. Syekh Khalil memberitahu menantunya agar menggeser arah kiblat dari masjid tersebut. Dengan sigap, Kiai Haji Toha menyampaikan semua perhitungan dan alasannya dalam menentukan arah kiblat. Akhirnya, Syekh Khalil Bangkalan mengambil sebuah kayu untuk melubangi tempat imam dalam masjid yang masih proses pembangunan itu. Setelah berhasil membuat lubang di tembok, Syekh Khalil memanggil menantunya Kiai Haji Muntaha. Kemudian Kiai Khalil berkata, "Lihatlah ke lubang itu." Perlahan Kiai Haji Muntaha berjalan ke arah lubang yang ditunjuk oleh Kiai Khalil tadi dan melihatnya sesuai dengan perintah sang abah. Betapa kagetnya beliau saat melihat Ka'bah yang berada di Mekah dengan jelas. Spontan Kiai Haji Muntaha langsung terdiam dan memanggil semua tukang untuk menggeser arah kiblat sesuai dengan perintah Kiai Khalil. 2. Sholat ke Mekah menaiki daun aren. Kisah karomah Syekh Khalil Bangkalan selanjutnya
beliau tunjukkan kepada santrinya, yaitu Kiai Haji Syamsul Arifin. Suatu ketika Syekh Khalil dan Kiai Haji Syamsul Arifin berdiskusi perihal agama di pinggir pantai ujung utara kota Bangkalan. Di tengah keasikan tersebut, tiba-tiba Kiai Haji Syamsul Arifin mengingatkan kepada kiainya bahwa mereka belum melaksanakan sholat asar. Kiai Khalil yang lupa lantas beristighfar kepada Allah seraya berkata, "Kita sholat ke Mekah karena waktunya sudah mepet waktu maghrib." Syekhona Khalil kemudian memerintahkan Kiai Haji Syamsul Arifin agar mengambil krocok daun aren untuk dijadikan kendaraan menuju Mekah. Akhirnya Kiai Khalil dan santrinya berangkat menyeberangi lautan menggunakan daun aren tersebut secepat kilat. Sampai di Mekah, dan ternyata di sana baru saja dikumandangkan azan asar. Kiai Khalil dan santrinya kemudian sholat asar di Mekah dengan menempati shaf pertama di Masjidil Haram. Subhanallah. 3. Menyembuhkan orang lumpuh seketika. Kisah ini dikutip dari sebuah buku yang terkenal, di mana Syekh Ahmad Jauhari Umar merupakan salah satu santri dari Syekhona Khalil Bangkalan, dan mengakui bahwa Kiai Khalil memiliki banyak karomah. Dalam tulisannya beliau bercerita bahwa ada seorang Cina yang sakit lumpuh bertahun-tahun yang tak kunjung sembuh. Berbagai macam cara sudah dilakukan. Semua rumah sakit besar juga sudah ia kunjungi untuk berobat, namun tak kunjung menemukan obat yang mujarab. Suatu ketika keluarganya mendengar berita bahwa di Madura ada seorang ulama sakti, Syekh Khalil, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya dia pergi ke Madura bersama dengan semua keluarganya, anak, istri, dan anak-anaknya, disusul dengan 4 orang yang bertugas membopong yang sedang sakit. Sebelum sampai ke rumah Syekh Khalil Bangkalan, rombongannya bertemu dengan rombongan lain dari Madura yang ingin menyembuhkan keluarganya karena kakinya patah akibat tertimpa pohon besar. Mereka akhirnya berangkat bersama-sama ke rumah Syekhona Khalil karena tujuan dan maksud yang sama. Baru sampai di gerbang rumah Kiai Khalil, mereka melihat sang kiai keluar dengan berlari membawa sebilah pedang seraya berteriak, "Mana yang sakit? Mana yang sakit? Sini semua biar saya tebas sekalian." Kaget mendengar ucapan sang guru, secara tidak sadar semua rombongan keluarga dengan berlari secepat mungkin, termasuk kedua orang yang sedang lumpuh dan patah kakinya. Dan akhirnya mereka sembuh langsung tanpa mereka sadari. Hal ini diceritakan bahwa mereka sering berziarah ke makam Syekhona Khalil Bangkalan sewaktu mendengar berita wafatnya sang wali tersebut. 4. Tertawa keras saat sholat berjamaah bersama gurunya. Karomah Syekh Khalil Bangkalan sudah terlihat sejak beliau masih menempuh pendidikan di pondok pesantren. Suatu ketika saat Syekh Khalil muda sholat berjamaah dengan gurunya di pesantren, beliau tertawa terbahak-bahak. Semua santri pun ketakutan,
takut akan kemarahan sang kiai karena ada yang tertawa saat sedang sholat. Ketakutan dari semua teman-teman santri tersebut memang benar-benar terjadi. Kiai yang menjadi imam dalam sholat tersebut lantas bertanya perihal kejadian tersebut. Meskipun demikian, Khalil muda masih tertawa sambil berkata, "Maaf Kiai, saya melihat ada sebuah berkat di atas kepala jenengan." Spontan sang kiai terdiam dan mengucapkan istighfar. Lalu kiainya berkata, "Benar, sholatku tergesa-gesa karena perutku sangat lapar dan memikirkan isi berkat yang tadi saya lihat sebelum berangkat ke masjid." 5. Begal yang menjadi patung saat mendengar nama Kiai Khalil. Kisah karomah Syekh Khalil Bangkalan selanjutnya ini bukan diperankan langsung oleh beliau, melainkan terjadi kepada santrinya yang saat itu dibegal orang. Mbah Rosyid adalah salah satu santri kalong Syekhona Khalil. Dia pesantren di Ketengan, namun setiap sore mengaji kepada Syekh Khalil di Demangan, Bangkalan. Suatu ketika, Mbah Rosyid pulang ke rumahnya di desa Kemoneng Tengaraga. Kemoneng Teraga, saat beliau balik ke pondok, dia dibekali 2 tandan pisang yang niatnya akan dihaturkan diberikan kepada Kiai Khalil. Di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Tangkel, Mbah Rosyid diberhentikan oleh 2 orang yang menginginkan 2 tandan pisang tersebut. Mbah Rosyid dipaksa agar memberikan semua barang bawaannya kepada sang begal. Lalu dengan nada meminta maaf, Mbah Rosyid berkata bahwa 2 tandan pisang itu untuk dihaturkan kepada Kiai Khalil Bangkalan. Mendengar nama Kiai Khalil, 2 orang tadi langsung terdiam kaku laksana patung. Dan akhirnya Mbah Rosyid pergi meninggalkan 2 orang tadi dengan selamat. 6. Berada di 2 tempat secara bersamaan. Karomah Syekhona Khalil Bangkalan selanjutnya ini sangat tidak masuk akal. Beliau bisa berada di 2 tempat secara bersamaan dalam satu waktu. Cerita ini dikisahkan oleh Kiai Haji Ghazi. Beliau menuturkan bahwa Kiai Khalil pernah basah kuyup saat sedang mengajar di pesantren yang awalnya baju tersebut tidak basah. Meskipun demikian, Syekh Khalil tidak menceritakan apa yang sedang terjadi sehingga seluruh tubuhnya basah padahal di dalam ruangan dan tidak ada hujan. Keanehan tersebut baru terjawab setelah setengah bulan kemudian saat seorang nelayan sowan kepada Kiai Haji Khalil. Nelayan tersebut berterima kasih kepada Kiai Khalil karena telah menyelamatkannya saat perahu yang dibuat mencari ikan bocor dan akan tenggelam. Ternyata waktu Kiai Khalil mengajar di pesantren secara goib, beliau melihat ada seorang nelayan yang perahunya bocor dan hampir tenggelam. Di kala itu juga Syekhona Khalil menolong nelayan itu sehingga bajunya basah semua saat mengajar santrinya. Kemudian karomah yang ke-7 sebagai bonus untuk peserta pendengar semuanya. Karomah yang ke-7 daripada Syekh Khalil Bangkalan yaitu
ketika dialami langsung oleh muridnya Kiai Haji Hashim Asy'ari saat dijodohkan. Kala itu Mbah Hashim dijodohkan oleh Mbah Kholil dan dalam waktu singkat ia harus menikah. Berkat karomah guru, banyak keajaiban yang terjadi menjelang pernikahannya. Ia mengamalkan satu sholawat yang diijazahkan gurunya, dan selama 3 malam berturut-turut Mbah Kholil bertemu dengan Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dan Imam Al-Ghazali serta Imam Junaidil Baghdadi. Itulah kisah karomah Syekh Kholil Bangkalan. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah beliau dan menumbuhkan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.